Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ika Wulandari. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 12 di KDOD LAN Samarinda dengan nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Abdirrahman SOS MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata, wawasan dan kebangsaan, di mana pengertian wawasan sendiri itu merupakan sudut pandang kita terhadap sesuatu, sedangkan kebangsaan adalah suatu kelompok yang memiliki kehidupan sosial yang sama, berpemerintahan sendiri, dan memiliki tujuan hidup yang sama. Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI dapat diartikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memantaskan diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, serta berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, di mana pengertiannya yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara, sebagaimana kesatuan politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanannya. Tujuan dari pengembangan wawasan kebangsaan ini yaitu wawasan kebangsaan dalam bangsa Indonesia bahkan akan hancur dan luntur jika anggota atau warganya tidak peduli atau membiarkan berkembangnya tanpa adanya tujuan atau pegangannya. Untuk memperkokoh wawasan kebangsaan, kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar bahwa setiap warga negara atau bangsa memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka, wawasan Nusantara bukanlah hanya sekedar konsep kewilayahan. Ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografis, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana semuanya itu terwujud dalam 8 gatra atau yang disebut sebagai Astagatra. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya dengan berlangsungnya kehidupan di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Berdasarkan hasil kajian, Lemhanas menyimpulkan adanya 8 unsur atau aspek kehidupan nasional. Yang pertama, 3 unsur atau aspek pertama mengenai kehidupan ilmiah, antara lain gatra letak dan kedudukan geografis, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduknya. Kemudian 5 unsur atau aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui atau menambah wawasan kita atau memperbaiki wawasan kebangsaan kita tentang bangsa kita sendiri agar kita semakin cinta dan semakin tahu tentang bangsa kita. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang apa sih tujuan dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang merupakan pedoman atau tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.